atau kunci, segala kunci pembuka, atau master itu adalah di atas kunci. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah master key atau kunci pembuka untuk seluruh pintu. Satu kunci dapat membuka seluruh pintu, saudara. Tentu hari ini kunci itu adalah kunci kerajaan surga, seperti dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20, saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara tangkap ini supaya menjadi sebuah rema bagi saudara, supaya mungkin saudara ada sesuatu yang tertutup dalam kehidupanmu bisa terbuka, saudaraku, dengan iman saudara dan beriman kepada kuasa dan keajaiban Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Matius pasalnya, tolong kasih saya jam karena waktu nanti. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid di perhotelan. Kalau hotel sekarang kan saudara sudah pakai kartu untuk buka pintu. Bapak Ibu Saudara, ada istilah namanya master key. Kalau seluruh pintu hotel itu rusak atau tidak bisa dibuka, maka ada satu kunci yang bisa membuka seluruh pintu, saudara. Kunci itulah yang dipergunakan oleh pihak manajemen hotel. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau ada mungkin kamar, kalau Cek Marbau bilang, bisa ada kosong, kamar nomor berapa saudara? Cek Marbau bilang, jangan lupa, orangnya sudah pintar bisa tidur. Contoh katakan Saputi 13, kalau orang Cina Pak itu orang Sia itu orang apa Asia. Contoh kamar 13 tidak bisa dibuka, saudaraku, mungkin ditinggal di dalam, maka pihak manajemen akan ambil master key untuk membuka kunci itu, pintu itu, saudara. Walaupun tidak memakai kunci aslinya, tapi manajemen punya master key yang mampu membuka setiap pintu-pintu. Nah saudara, karena itu hari inilah tema firman Tuhan akan berbicara tentang kunci yang akan membuka setiap pintu kehidupan dalam hidup kita. Apa pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara? Apa pintu yang sampai hari ini tidak pernah terbuka, saudara? Saya tanggal 5 yang lalu masih cium hati saya. Saya selalu katakan kepada saudara, kemarin saya tanggal 5 kontrol, Bapak Ibu Saudara, saya berharap memang sesuatu terjadi. Saya bilang, Tuhan, nyatakan sesuatu dalam kehidupan saya. Saya dimasukkan dalam USD appointment atau appointment, saya nggak tahu, pokoknya 4 dimensi lah, saudara. Saya kasih nomor WA istri. Saya beri dalam hati saya, biar dia duluan yang tahu hasilnya apa. Kira-kira begitu, saudara. Jadi saya biarkan, saya nggak tahu hasilnya. Begitu di USD, saudara, ini bagus Pak, ini bagus Pak, ini bagus Pak, ini bagus Pak, ini bagus, semua dibilang bagus, saudara. Saya bingung, saudaraku bilang bagus, tapi kok dia baru bilang terakhir, kayaknya Bapak ada kesan betul katanya. Karena nggak dikasih tahu ada pihak dari penyakit dalam, saudara. Loh, saya bilang masih ada ya dokter. Memang apa kata dokter spesialis dalamnya? Kamu baru pertama ini berobat? Enggak, saya bilang. Saya sudah 2 bulan. Saya bilang hampir 2 bulan. Dia diam saja, Bapak Ibu Saudara. Dia diam saja sampai saya masuk ke penyakit dalam. Saya terperangah juga, saudara. Saya tanya dokternya, kayak mana dok? Belum larut Pak katanya. Apa yang belum larut? Batunya katanya. Berapa batunya? Berapa senti batunya? Tambah panjang katanya, saudara. Yuk, saya semakin kaget. Dalam hati saya begini, inilah yang disebut membangun iman. Pada saat engkau melihat kenyataan belum terjadi sesuatu, maka engkau harus membangun iman sesuai dengan iman. Saya bilang sama dokter, nggak apa-apa lah dok, selagi batu itu tidak mengganggu tubuh saya, mau berapa tahun dia ada dalam tubuh saya, terserah. Saya bilang. Dia senyum-senyum saja, dokternya senyum-senyum saja. Dia bilang, jadi bapak tidak mau operasi.
Saya bilang nggak usah dulu. Selagi dia tidak mengganggu ibu saya, nggak masalah. Saya bilang saudara. Karena ternyata dari beberapa jemaat kita ada yang kena sampai sekarang puji Tuhan tidak operasi. Cuma bedanya saudaraku, saya nggak terasa sakit. Saudara, ada jemaat doa bapaknya saudaraku sampai 3 bulan sampai kurus kering, kena betul-betul tapi sembuh katanya. Saya nggak tahu sembuhnya pakai apa. Saya tanya pakai apa sembuhnya, bingung menjawabnya. Karena semua herbal sudah dicoba. Oh pakai apa? Saya bilang saya pakai darah Yesus. Saya bilang saudara. Mungkin seperti ini kalian saudara. Kita belum bisa membuka pintu mujizat dalam kesehatan. Tapi Tuhan katakan hari ini, kepadamu aku berikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Indah dan saudara. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat. Sepele sepertinya, tapi lihat saudaraku, dari sekian murid Tuhan Yesus, hanya Petrus yang ketika dia berkata, Yesus Tuhan, Engkau adalah Mesias. Waktu dia bilang begitu, saudara, Yesus ngomong, kepadamu aku kasih kunci ini. Kapan itu dikasih, saudara? Ketika Petrus menerima Roh Kudus. Maka salah satu mujizat yang dilakukan Petrus adalah apa Bapak Ibu saudara? Bayangan Petrus mengenai orang sakit, maka orang sakit disembuhkan oleh dia. Kunci itu diberikan oleh Tuhan ketika Petrus menerima Roh Kudus. Saya waktu renungkan ini Bapak Ibu saudara, kok sepele sekali ya? Tuhan hanya ngomong begini, apa Petrus hanya berkata gini, Tuhan Engkau adalah Mesias. Mesias artinya pribadi yang diurapi Tuhan. Tapi menariknya apa saudara? Waktu Yesus berkata begini, kata orang siapa saya? Murid-muridnya bilang, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Elia, terus ada yang bilang siapa lagi saudara? Yeremia katanya, dan lain sebagainya. Ada yang bilang engkau nabi katanya. Tapi Yesus tanya sekali lagi, menurutmu siapakah aku? Dari sekian banyak murid Tuhan Yesus, hanya Petrus yang berkata, Engkau adalah Mesias. Nah Bapak Ibu saudara, sepertinya memang sepele sekali kata-kata itu. Pengakuan itu sepertinya, loh kok cuma ngomong begitu Petrus, kok bisa dikasih kunci kerajaan surga? Petrus cuma ngomong Tuhan Engkau adalah Mesias. Lalu ayat 19 berkata kepada Petrus, apa kepadamu aku kasih kunci? Tapi tahukah saudara, di balik pengakuan Petrus ada makna terselubung. Itulah yang dinilai oleh Tuhan Yesus, sehingga Yesus memberikan kunci itu kepada. Nah hari ini saudara, kalau kita mau terima kunci itu, syarat yang pertama, kenallah Tuhanmu dengan benar. Amin saudara. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Mengenali Tuhan yang engkau sembah dengan benar. Di tengah-tengah orang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah orang berkata Yesus adalah sebagai nabi. Di tengah-tengah orang berkata Yesus adalah manusia. Lihat saudara, dari penilaian orang banyak yang berkata Yesus engkau sebagai nabi, Yesus engkau Elia, Yesus engkau Yohanes. Tapi Petrus berkata apa? Yesus engkau adalah Mesias. Artinya apa saudara? Dia mengenal dengan benar siapa Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Saya kasih contoh begini saudara. Ketika engkau mengenal bapakmu sebagai orang tua yang pelit, kira-kira ketika engkau mau minta uang, apa yang muncul dalam pikiran? Ketika engkau mengenal ibumu
sebagai ibu yang cerewet. Pada saat kau menjumpai ibumu, apa yang ada pertama sekali dalam benakmu? Sudah. Ika, saya tanya, kau kenal bapakmu? Bapak sebagai apa? Bagaimana bapak? Selama hidupmu berapa kali dia marah sama? Gak tahu lagi. Banyak kali pak. Ini Pak Ika ini mukanya kalem-kalem, rupanya galak ya. Ngerti sampai di sini saya? Ketika ada seorang anak, dia mengenal ibunya sebagai ibu yang cerewet. Kira-kira waktu jumpai ibunya, kayak mana dia sedang? Dalam pikirannya, nanti aku ngomong sedikit, ibu udah ngomong 100. Katanya kan saudara, itu. Nanti kalau aku bilang begini, mau langsung. Itu saudara. Ketika kau mengenal bapakmu sebagai orang yang pelit, waktu kau minta uang, apa yang muncul dalam benakmu pertama sekali? Waktu mau minta uang, apa iya nanti aku dikasih? Orang minta 1000 aja gak pernah dikasih kan? Iya enggak? Kenapa saudara? Karena apa yang kau kenal itu mempengaruhi pola pikir. Waktu engkau menilai seseorang dengan penilaianmu, maka itu mempengaruhi pola pikirmu, saudara. Ini yang saya katakan tadi, sepintas sepele. Waktu Petrus berkata, Yesus, engkau adalah Mesias. Kenapa, saudara? Di situ bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang berarti dia kenal betul siapa yang dia sembah. Dia kenal betul siapa yang dia ikuti. Sehingga 3,5 tahun menjadi rentetan waktu yang baginya itu, saudara, membuat dia lebih kenal siapa pribadi Yesus dalam hidupnya. Makanya pertanyaannya bagi kita, ketika kau punya masalah, kau punya beban, kau punya pergumulan, siapa Yesus yang kau kenal? Kalau Yesus yang kau kenal hanya sebagai manusia biasa, maka pada saat kau punya masalah, kau akan bilang ya sudahlah. Kalau masalahnya selesai, puji Tuhan. Enggak selesai, enggak apa-apa. Betul? Karena apa yang kau kenal itu mempengaruhi pola pikirmu. Jadi saat kau datang berdoa kepada Tuhan, maka pola pikirmu menjadi gambaran jelas siapa Yesus dalam hidupmu, saudara. Tahu Yesus yang kau kenal sebagai pribadi yang berkuasa, maka saat kau punya masalah, apa yang muncul dalam diri kita? Keyakinan yang penuh bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa. Betul nggak, saudara? Makanya di dalam perjanjian lama, saudara, perhatikan, sebutlah, saudara, ketika orang Israel baru pertama keluar dia dari Mesir, tiba-tiba mereka harus berperang melawan Amalek. Saudara, apa yang Tuhan katakan? Aku adalah Jehovah Nissi, Allah yang mengatur pertempuran, menang dan kalah ada di tanganku, kata Tuhan. Manusia mulai punya strategi dalam peperangan, tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Makanya ketika orang Amalek berhadapan dengan orang Israel, tangan Musa pernah, saudara, Tuhan sudah kasih Musa, kalau engkau mau menang, angkat kedua tanganmu. Diangkat tangannya, saudara. Capek, lalu Hur dan Harun memegang tangannya dua-dua supaya tidak turun. Kenapa, saudara? Kalau tangan Musa turun, kalah orang Israel. Tapi kalau tangan Musa terangkat dua-dua, menanglah orang Israel. Lalu Musa menamakan tempat itu Jehovah Nissi, Allah lah panji keselamatanku. Ini kalau bicara nama Allah, waktu saudara bisa panjang lebar. Saya punya bukunya tebalnya ratusan. Tapi inti dari nama itu apa, saudara, dikatakan?
Tapi detik-detik ketika 1 tahun ke depan Abraham, Tuhan janjikan untuk punya anak. Tuhan berkata, Abraham, kau tahu namaku adalah Allah yang maha tinggi dari apapun, katanya. Lihat saudara, pada saat Abraham saudaraku sudah putus asa, Tuhan umurku sudah sekian puluh tahun, aku sudah renta, aku sudah tua, tidak mungkin lagi aku bisa punya anak. Saudara, Tuhan langsung ngomong kepada Abraham apa? Abraham, namaku El-Elyon, Allah yang maha tinggi, lebih tinggi daripada Allah yang ada di dunia ini. Lalu pola pikirnya berubah. Tuhan bilang, saudaraku, untuk mengubah pola pikir Abraham. Lihat bintang di langit, hitung. Kalau kau bisa hitung itu, maka keturunan bisa dihitung. Lihat pasir di laut, hitung, kau timbang. Kalau bisa kau hitung itu, maka keturunannya bisa dihitung. Kenapa, saudara? Mengenal Allah dengan benar itu mempengaruhi pola pikirmu saat kau datang kepada Tuhan. Sama seperti yang saya katakan tadi. Pada saat engkau datang kepada Bapakmu, engkau berkata dalam dirimu, kau kenal Bapakku ini pemarah, maka saya percaya untuk kau berhadapan dengan Bapakmu susahnya bukan main. Betul tak, saudara? Iya. Kalau engkau datang, engkau dalam pola pikirmu Bapakmu ini adalah orang super sibuk, gak mungkin bisa mendekati, maka selama itu ada dalam pikiranmu, maka engkau tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Bapakmu. Kenapa, saudara? Karena penilaian mempengaruhi tindakan. Dan itu yang terjadi oleh Petrus, sehingga dia diberi kunci kerajaan sorga. Hari ini saya mengajak saudara, hari ini saudara, mari kenali dengan benar siapa Yesus dalam hidupmu. Jika engkau kenal dia dengan benar, maka kunci kerajaan Allah akan dia berikan. Yohanes pasal 3 ayat berapa itu, saudara? Dia katakan, Yohanes pasal 3 ayat 27 mungkin ya Pak ya. Coba kalau buka, saudara. Yang dapat kau ambil bagi dirinya, kalau bukan apa katanya, saudara? Kalau bukan sorga berikan dulu. Amin, saudara. Amin. Belum ngerti, saudara. Belum ngerti. Pak, kalau Pak baca pasangan apa? Kencang. Berikan mujizat, maka engkau akan terima mujizat. Kalau sorga belum berikan kuasa, maka engkau akan tidak terima kuasa. Kalau sorga belum kasih kesembuhan, maka kau belum dapat kesembuhan. Kalau sorga belum buka jalan keuanganmu, maka jalan keuanganmu masih tertutup. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus, kunci itu kukasih kepadamu. Supaya apa? Pintu yang tertutup akan kau buka dengan kunci itu. Dan kunci itu hanya bisa diperoleh ketika kau mengenal dengan benar siapa Tuhan yang kau sembah. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang mati, maka ketika kau punya masalah sudah lepas saja. Saya mendengar cerita di setiap tanggapan pendeta. Sekarang yang lagi tenar Pastor Adi Sino, yang lagi viral, bukan tenar. Yang lagi viral, saudaraku, Pastor Adi Sino. Tapi kalau saudara kembali itu mengajarkan kepada setiap orang-orang di perjanjian. Pada saat Allah melihat orang Israel, saudaraku, susahnya bukan main untuk cari makan. Lalu Allah memperkenalkan dirinya dengan apa? Akulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Betul tak, saudara? Ketika Abraham, saudara, membawa anaknya, saudara, untuk dipersembahkan, tapi itu harus dilakukan. Tuhan bilang, Abraham, aku sudah tahu engkau sungguh-sungguh kepadaku, jangan persembahkan anakmu itu. Lalu Tuhan melihat Abraham berkata, lalu Tuhan, siapa yang aku harus persembahkan? Tuhan ngomong kepada Abraham, dia sebelah sana. Engkau terima, ada 1 ekor di situ domba yang tersangka. Lalu dinamakan tempat itu adalah Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan.
Sesuatu yang tidak mungkin bisa Tuhan sediakan, karena Dia adalah Jehovah Jireh. Mulai saat itu setiap orang Israel kekurangan, mereka selalu berkata, Tuhan Jehovah Jireh. Dulu orang Israel mengenal dengan Yahweh, atau banyak orang Jehovah berkata saudara. Tapi setiap kali itu manusia dalam keadaan susah, Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang berbeda-beda. Satu contoh saya tambahkan satu lagi saudara. Ketika orang Israel berada dalam kesakitan, Tuhan bilang begini kepada orang Israel, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar perintahku dan melakukan seperti apa yang aku katakan kepadamu, perhatikan, mulai dari sekarang namaku adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan seluruh penyakit. Makanya ketika orang Israel saudaraku dipatuk ular, Tuhan berkata kepada Musa, Musa jangan diam saja, buatlah sebuah patung yang tinggi yang gambarnya ular. Setiap orang yang telah patung maka lihatlah kepada salib ular buatan itu, dan siapapun yang melihat itu, mereka yang kena patung ular akan disembuhkan. Kenapa saudara? Karena dalam pola pikir mereka kenal Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kehidupan dan sakit penyakit manusia. Kenalilah saudara Tuhan, masalahmu apa hari-hari ini? Maka saya percaya ketika kau mengenal dengan benar Tuhan yang kau sembah, maka lewat masalah itu engkau semakin dikuatkan dan engkau semakin yakin bahwa Allah yang kau sembah tidak pernah salah. Amin saudara. Allah yang kita sembah tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesusahan. Jadi kuncinya cuma satu saudara. Ketika kau ingin menerima kunci kerajaan surga tersebut, kenalilah Tuhan benar-benar. Sebagaimana Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemanapun Petrus pergi saudara, kuasa Tuhan menyertai kehidupan dia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengenal Dia dengan benar, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah. Karena nama Tuhan perjanjian lama sudah disatukan, dimasuk di dalam nama Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, Ioseus Kristus. Artinya apa? Yesus pribadi yang mengurapi Allah. Maka jadikan yang kenali Dia, sadar dengan benar saudaraku, Dia adalah pribadi yang mengurapi, yang siap mengurapi kehidupan kita masing-masing. Amin saudara. Kita tundukkan kepala.